Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di Gewet TV, channel yang membahas segala macam cerita. Pagi ini udah pagi nih bang ya? Ya. Jam 3.08 nih pagi ini sedikit berbeda. Kemarin kita ngebahas teman-teman dari Slankers, ada juga kolektor sajam, ada juga barista. Episode kali ini kita pengen ngebedah dan membongkar rahasia di balik PPSU. Gimana ceritanya? Kita dengerin aja. Boleh kenalin diri dulu, Bang? Ya, nama saya Mutamim. Saya sebagai petugas pasukan oranye PPSU. Ya, kebetulan juga saya bertugas di daerah Kelapa Gading. Tapi saya tinggal di Warakas. Ya, Tanjung Priok. Nih Bang, sedikit penanya nih Bang. Kalau kita ngomongin PPSU ini Bang ya, itu emang sistem kerjanya itu emang menjaga kebersihan nih Bang ya, ibu kota nih Bang ya. Benar-benar. Itu tadi abang bilang saya tinggal di Warakas, tapi pembagian wilayahnya di Kelapa Gading. Itu emang khusus di DKI ini emang ada pembagian wilayah bang untuk menjaga kebersihan di DKI atau gimana tuh bang? Setiap di kelurahan itu masing-masing udah punya petugas PPSU. Jadi kebetulan saya pertama kali ikut PPSU tahun 2016. 2016. Iya, kebetulan saya kerja di Kelapa Gading, daftar, masuk. Ya alhamdulillah sih, saya ikut. Sampai saat ini, saya masih bekerja. Nih bang, saya pengen nanya ininya bang nih. Sistem kontrak nih bang, sistem kontrak di PPSU itu abang kerja dari tahun 2016. Sekarang udah tahun 2021 nih bang ya. Iya. Nah, dari tahun 2016 itu abang sistemnya emang di PPSU sendiri bang, namanya saya orang awam nih bang ya, di PPSU sendiri itu emang sistemnya kontrak apa emang ada ini bang, kalau kayak di perusahaan itu kan kayak di pabrik itu kan ada pengangkatan karyawan gitu, gimana tuh bang? Kalau untuk di PPSU sendiri kita sistem kontrak per setahun sekali. Manfaatnya setahun sekali itu untuk apa? Seandainya kita PPSU kurang baik atau mungkin kurang benar, bisa diganti yang lain. Jadi kita PPSU itu makanya kerja tetap semangat. Jadi poinnya gini bang ya, dari sistem kontrak itu maksimal 12 bulan atau 1 tahun gitu bang ya. Benar. Dan dari 1 tahun itu dilihat kinerjanya. Ya. Ketika kurang baik, otomatis stop kontrak. Enggak. Jadi kita Gimana ada tuh, yang Bang? namanya SP dulu. Kita dikasih peringatan untuk pertama. Jika dia kurang baik juga, dikasih SP kedua. Kurang baik juga, terpaksa harus dihentikan. Berarti ada sistem sama kayak di perusahaan juga bang ya, ada surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, dan surat peringatan ketiga bang ya. Benar. Ini bang, kalau kita ngebahas PPSU ini bang ya, itu dari masing-masing PPSU itu, entah wilayah Kelapa Gading, entah wilayah Warakas, atau wilayah Papanggo, itu gaji pokok itu berbeda atau emang semua sama aja bang, sesuai dengan UMR DKI bang? Kalau untuk PPSU dari tahun 2016 saya masuk. Iya. PPSU itu buka tahun 2015. Saya masuk 2016. Itu gaji sekitar 2.700.000. Tiap tahun ada kenaikan. Berapa persen? Sekarang 2021. Sekarang gaji saya sudah 4.200.000. Oh berarti sesuai dengan UMR DKI bang ya? Ya, seperti itu Pak.
sesuai dengan UMR DKI. Jadi gini bang, tugas masing-masing wilayah ini bang, saya pernah ngobrol juga nih bang, namanya saya kan ya alhamdulillah lah gitu, maksudnya punya temen ya entah dari kalangan menengah ke bawah sampai kalangan yang menengah juga cukup aman lah untuk bersosialisasi nih bang, saya nih bang secara tongkrongan gitu ya. Saya pernah ngobrol sama salah satu PPSU, bukan salah satu sih, beberapa PPSU gitu, yang teman-teman kebetulan teman-teman tongkrong saya gitu. Jadi kalau kata teman-teman PPSU nih, itu masing-masing kerjaan beda ing. Ada yang bagian bersihin jalan, ada yang bersihin got, ada yang ngurusin taman. Itu bener apa enggak tuh bang? Kalau untuk PPSU itu penanganan prasarana dan sarana umum. Jadi kita membersihkan semua wilayah, dari namanya kebersihan wilayah jalan, saluran, dan juga sekitarnya, entah itu taman atau mungkin jalanan, saluran, itu kita semua membersihkan tanpa ada kecuali. Oh, berarti sistem dari teman-teman PPSU sendiri itu emang udah fix, emang tujuannya buat ngebersihin apa, bukan ngebersihin sih, maksudnya menjaga kebersihan gitu bang ya. Benar, menjaga kebersihan wilayah DKI Jakarta gitu bang ya. Ya, khususnya ibu kota ya. Iya, khusus untuk ibu kota DKI Jakarta. Nah, kalau untuk yang tadi abang dengar nih, maksudnya dari teman-teman saya nih, beberapa teman saya gitu kan, kalau untuk dia bicara kayak dia bilang ada yang ngebersihin turun ke selokan, ada yang tugasnya ke jalan, itu emang dari pihak Pemda atau emang itu pembagian hanya dari pihak atasan abang sendiri nih? PPSU itu semuanya dipegang, ya kan? Kebersihan jalan itu udah ada tugasnya masing-masing. Kebersihan saluran itu pun ada tugasnya masing-masing. Jadi tergantung dari kelurahan. Kalau kelurahan nugasnya si A ke sini, siap laksanakan. Si B kerjain ke sini, siap laksanakan. Jadi semuanya itu kita siap untuk melaksanakan. Oh, berarti sebelum tugas emang itu udah dikasih bagian masing-masing itu bang. Dalam arti begini bang, ketika di wilayah Kelapa Gading nih, Benar. kayak Bang Amin sendiri Iya. kan punya teman pasti bang ya, namanya teman-teman dari PPSU sendiri kan. Berarti dari wilayah Kelapa Gading sendiri tugas yang untuk taman beda, Iya. tugas untuk menjaga kebersihan jalan beda, plus membersihkan saluran berbeda nih. Intinya itu PPSU itu sama, ya kan? Jadi PPSU itu membersihkan semuanya. Ada saluran, kita juga PPSU membersihkan saluran biar tidak mampet, biar tidak banjir. Saluran yang di jalanan kita sapuin biar apa? Warga sekitar itu tidak, apa ya orang bilang, tidak bau, tidak sampahnya berserakan, atau mungkin semacam Jakarta itu tetap bersih gitu. Emang itu buat dambaan juga tuh bang ya, Iya. buat semua wilayah di Indonesia lah ya. Benar-benar. Ini kalau dari Bang Amin sendiri nih, tugas khususnya apa nih bang? Kalau saya waktu pertama kali masuk, saya bagian saluran. Tahun 2016 saya masuk di saluran, itu membersihkan saluran got-got yang mampet, terutama yang sampahnya menumpuk atau mungkin endapan lumpur yang tinggi. Jadi kita bersihin, masukin ke gorong-gorong, kita angkatin sampah, kita bersihin, kita buang ke tempatnya. Kalau untuk jalan-jalanan itu biasanya untuk perempuan yang nyapu dari sekitar mana sampai ke mana dia membersihkan. Kita sebagai laki-laki biasanya ada yang namanya penebangan pohon, kita pun ikut. Ada yang membersihkan saluran, kita pun ikut. Awalnya kita seperti itu, kesini kita baru dibagi masing-masing. Yang saluran ya saluran udah punya tugas, yang kebersihan pun sama, tugasnya masing-masing, biar kita tidak
apa ya, orang bilang tabrakan. Jadi kita udah punya tugas masing-masing, jadi kita tetap terjaga gitu. Oh, secara support system dari kelurahan sendiri emang udah menerapkan itu Bang. Mungkin bisa dibilang kayak ini kayak Bang Amin spesialisnya Iya. ngebersihin saluran gitu. Nah, Nih si Bang B spesialisnya membersihkan jalanan. bersihin jalanan. Ada, iya. Nah kalau untuk Bang Amin sendiri nih 2016 nih awal perdana terjun di bergabung dengan teman-teman di PPSU 2016 sebagai menjaga kebersihan saluran. Saluran, benar. Saluran. Ini kalau untuk tahun sekarang nih 2021 ini nih, apakah ada perubahan tetap membersihkan saluran atau ditempatkan yang berbeda nih dari Bang Amin? Jadi kita itu tergantung dari tugasnya dari atasan. Kalau atasan kebetulan kita ditugasin si A di sini, B di sini. Kebetulan untuk saya pribadi saya ditugasi untuk membersihkan jalanan. Jadi semua dari ujung ke ujung kita membersihkan. Kita sapu bersih sebelum warga pada melek, atau mungkin kita dari pagi lah. Dari jam 5 pagi nih kita nih udah membersihkan saluran. Membersihkan namanya jalanan. Semuanya itu kita membersihkan. Jadi warga yang udah pada beraktivitas itu ngeliat ibu kota itu udah bersih gitu. Nah, saya pengen nanya nih Bang, dari jam kerja Bang Amin atau dari teman-teman PPSU nih, tadi Bang Amin bilang sebelum masyarakat sekitar beraktivitas gitu ya. Benar. Berarti kan kalau tadi Bang Amin bilang tadi kan dari jam 5 subuh udah mulai standby gitu. Emang jam kerja PPSU itu start dari awal itu dari jam berapa Bang? Sampai jam berapa gitu? Nah, kalau untuk saya pribadi, saya jam 5 itu udah absen. Jam 5 pagi nih Bang ya? Ya, jam 5. Jadi saya sebelumnya kan berangkat dari rumah itu sekitar jam 4 udah melek. Setengah 5 kita berangkat jalan OTW. Nyampe sana kita absen, baru kita mulai beraktivitas. Itu yang namanya saluran, jalanan kita bersihin. Jadi saat warga ibu kota udah mulai pada melek, udah mulai beraktivitas, itu Jakarta itu udah bersih. Berarti cukup pagi juga Bang ya? Iya, benar. Jam kerjanya ya? Jadi kita dari jam 5 pagi selesai jam 10. Jam 10 kita istirahat. Terus jam 1 kita mulai kerja lagi. Jam 3 absen pulang, baru kita pulang. Jadi kita tetap absen pagi jam 5, jam 10 istirahat, jam 1 kita mulai beraktivitas kembali, jam 3 absen pulang, udah kita lepas. Oh, berarti kalau dari Bang Amin sendiri nih mulai bekerja, Ya. kita hitung lah, namanya absen itu kan udah hitungan kerja nih Bang ya. Iya, benar, kalau benar. kita dari jam 5 pagi tadi nih ya. Bang Amin dari jam 5 pagi udah mulai aktivitas. Benar. Itu baru mulai istirahat jam 10 pagi. Iya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti sekitar 5 jam Bang Amin aktivitas nih, bekerja gitu kan, Iya. menjaga kebersihan ibu kota. Dari jam 5 ke jam 10 itu aktivitas. Dari jam 10 mulai break, istirahat. Iya, benar. Mulai aktivitas lagi jam 1 siang. Berarti cukup lama nih Bang ya? Iya. 3 jam dikasih waktu untuk istirahat. Dan jam 1 siang mulai aktivitas lagi sampai jam 3 sore. sampai jam 3 sore. Benar. Baru mulai untuk Absen pulang. prepare pulang ya. Iya. Kita jam 5 pagi saya nih kerja beraktivitas, selesai jam 10. Jam 10 sampai jam 1 saya istirahat. Kadang gimana ya? Namanya kebutuhan ekonomi ya. Iya, Bang. Jadi saya juga mencari kesibukan, orang bilang untuk samping-sampingan lah. Walaupun rezeki sedikit-sedikit ya kita mencoba. Nyari uang rokok lah ya Bang ya. Ya, ya seperti itulah buat jajan-jajan anak juga nih, Iya. ya kan. Kadang kita gimana ya?
jam 10 sampai jam 3 sampai jam 1 Satu siang. iya, daripada kita nggak ngapa-ngapain mending kita beraktivitas. Saya sendiri kebetulan ya jualan-jualan ikan. Oh. Ya, jualan ikan. Jadi ya buat apa ya? Buat tambah-tambahan dapur lah. Gitu. Buat jajan-jajan anak juga. Jadi kita dagang. Ntar kadang kalau pas lagi libur nih, ada saudara saya juga ngajak untuk orang bilang apa ya? Asisten gitu, ngebantu-bantu gitu. Sebagai apa tuh bang? Dia kan modelnya apa ya, kalau orang bilang ASN ya, teknisi. Saya cuma membantu-bantu ya, membersihkan atau mungkin ngambil-ngambil alatnya. Ntar kalau kita udah selesai dikasih upah. Oh, berarti ketika jam istirahat Bang Amin ini memanfaatkan waktu Iya. daripada untuk tidur. Hmm. Bang Amin sendiri memanfaatkan waktu istirahat ini untuk berwirausaha nih. Iya. Yang tadi Bang Amin bilang, Bang Amin jualan ikan gitu. Nah, iya benar. Itu berarti Bang Amin bawa dari rumah atau via media sosial gitu Bang? Entah dari WhatsApp atau dari Instagram gitu, atau gimana Bang? Kalau saya sih kan namanya dagang kecil-kecilan. Jadi saya tuh ikan ternak di rumah. Ya, ternak di rumah, kita buka di depan rumah nih. Depan rumah aja lah, walaupun cuma pakai akuarium kecil. Ala kadarnya lah ya, Bang ya. benar. Ala Nama kadarnya juga ya. kita modal nggak ada. Yang penting kita bisa buat mencari kelebihan lah gitu. Jadi pakai pakaian plastik diikat ikan. Jadi satu ikat ikan itu sekitar 5.000 sampai 15.000. Itu ikannya ikan hias sih, semacam ikan-ikan gafi, ikan cupang, terus ikan-ikan pleti. Ya contoh-contohnya seperti inilah yang udah ada di belakang saya ini nih. Nah ini kan ikan-ikan gafi nih, model kayak gini, buat hiasan-hiasan. Berarti Gitu. ini termasuk ikan-ikan yang Bang Amin jual juga nih, selain buat hiasan rumah juga nih. Iya, jadi saya juga di rumah ternak, ya kan. Saya bikin valut. Ntar kalau seandainya ada yang pesan, kita bikinin. Kalau seandainya nggak ada ya udah, kita dagang ikan biasa aja. Yang penting untuk apa ya, orang bilang kelebihan lah untuk jajan-jajan anak gitu. Ini teman-teman nih, sekedar informasi ya. Sekedar informasi nih teman-teman ya. Ini Bang Amin ini tinggal di Warakas, berdekatan banget nih dengan salah satu raja cupang di Indonesia. Ini Mas Diwai Gembel. Mudah-mudahan Mas Diwai bisa nonton video ini dan bisa mensupport gitu teman-teman yang di wilayah, entah nge-branding cupang atau ternak-ternak cupang gitu, bisa berbagi ilmunya kali gitu Bang ya. Iya benar. Mudah-mudahan lah Bang ya. Ini sejauh ini kayak Bang Amin sendiri nih, itu ternak cupang itu, saya kalau masalah ngomongin gapi kurang ini Bang, kurang apa ya, kurang ngerti juga gitu. Maksudnya kita ngomongin, saya mau nanya yang masalah cupangnya aja nih Bang. Iya. Nah kalau ngomongin cupang nih, saya juga emang pernah ternak cupang juga Bang gitu. Benar. Nah kalau dari Bang Amin sendiri nih, itu dari meliharanya sampai ternaknya sampai bisa dijual kembali itu emang otodidak apa belajar dari mana tuh Bang? Kalau untuk saya pribadi, saya lihat di YouTube. Awal pertama kita lihat di YouTube, udah bisa kita mencoba ikan yang biasa. Orang bilang cupang-cupang yang biasa itu ikan-ikan serit. Kita coba, kita belajar di YouTube cara ternak seperti ini. Kita coba, udah bisa, kita mencoba untuk berjualan. Kalau untuk jenisnya, saya untuk jualan yang biasa-biasa aja, yang seekornya 5.000, 10.000. Bukannya saya harga mahal, cuma untuk pasaran saya di sini gimana ya, untuk pemasukan aja. Jadi kita jual yang kecil-kecil aja gitu. Jadi saya nggak jual yang ikan mewah, bukan. Saya sendiri jual ikan yang biasa-biasa aja. Oh berarti karena emang situasi Bang Amin tinggal di
kampung. Iya, benar. Jadi benar. otomatis Bang Amin nih mempertimbangkan nih ya. Iya, Marketnya itu nggak yang buat menengah ke atas. high class gitu ya. benar, Maksudnya benar. berarti Bang Amin sendiri emang bener-bener memahami nih gitu market di sini untuk si pembelinya emang kalangan yang standar lah gitu, dalam Iya. arti yang enggak high class banget gitu kan, kecuali emang Mas Diwai gitu kan. Kalau yang Mas Diwai emang udah Dia menengah ke atas kalau dia mah ya. Ah, Nah, kalau kalau emang- saya pribadi, saya jualan ya orang bilang apa ya, untuk kesenangan untuk anak-anak, kadang untuk hiburan-hiburan aja. Jadi ya saya murah-murah, meriah, yang penting saya dapat keuntungan juga buat jajan-jajanan anak-anak juga. Kebetulan saya juga sendiri anak ada 4. anak ada 4 Bang. Iya, saya ada anak 4. Kalau gaji saya 4.200.000, gimana ya, namanya kehidupan, kebutuhan pasti ada. Makanya saya nyari-nyari sampingan apa aja saya lakonin. Untuk apa ya? Untuk kebutuhan gitu. Dan nggak pernah cukup juga Bang ya, kalau kita ngomongin kebutuhan kayaknya Iya, benar. orang mau gaji berapa juga emang nggak ada cukupan juga Bang ya. Benar. Jadi yang namanya kita kehidupan pasti ada aja. Entah ini anak minta jajan ini, atau mungkin mau, kebetulan juga anak saya mau pesantren ya. Oh gitu Iya. Bang. Oh. Anak saya mau masuk pondok pesantren di daerah Depok. Yang Namanya- usia berapa Bang? Dia udah jalan 12 tahun. Nah, saya pengen nanya nih Bang. Nah, kalau tadi Bang Amin ngomongin masalah keluarga nih, Iya. anak Bang Amin 4 nih. Iya, benar. Usia berapa aja tuh Bang? Yang pertama udah SMK kelas 2. Kelas 2 Iya. SMK, SMK Yang sekitar kedua? umur 16. 16 tahun. Iya. Yang kedua, Yang kedua 12. 12 Dia yang mau tahun. masuk pondok pesantren ini. Iya. yang ketiga Yang ketiga dia baru 9 tahun. 9 tahun. Iya, 9 tahun. Yang bontot? Yang bontot baru setahun dia. Yang bontot baru setahun. Mm-mm. Makanya untuk saya pribadi nih ya, kalau seandainya gaji segitu, ya dibilang cukup, ya cukup-cukupin, dibilang kurang ya pasti kurang. Gitu, namanya kebutuhan itu pasti ada aja. Entah itu dari mana ada aja. Makanya kita gimana ya? Kalau nggak ada sampingan-sampingan begini, ya gimana ya, ekonomi itu ya susah gitu ditebaknya. Tapi gini Bang, PPSU nih ya. Hmm. Ini buat teman-teman PPSU lah, mudah-mudahan bisa ngelihat kacamata untuk satu DKI, mudah-mudahan satu Indonesia juga nih Bang ya. Iya, benar-benar. Ini untuk dari teman-teman PPSU nih, selain ngebersihin wilayah DKI, ada niat nggak Bang buat ngebersihin koruptor yang ada di parlemen tuh Bang? Kalau PPSU gimana ya? PPSU itu membersihkan wilayah aja. Kalau masalah ke sana itu udah tugas masing-masing. Saya nggak bisa nggak bisa dah itu mah. Jalurnya udah ke sana. Kita sebagai PPSU itu tugasnya membersihkan saja ibu kota. Nggak usah pikiran ke sana, nggak usah mikir ke sana. Ibu kota bersih, kita sehat, keluarga bahagia. Udah itu cukup. Tapi ada harapan besar juga Bang ya, mudah-mudahan nih Indonesia ini Iya. bersih nih ya dari Amin. sampah-sampah koruptor nih Bang ya. Iya. Bukan cuma di DKI, mudah-mudahan di Indonesia juga bisa bersih lah. Kita bisa kerja sama bareng untuk ngebangun DKI, bahkan Indonesia ini lebih besar lagi Bang ya secara Keseluruhan. nasionalismenya ya Bang ya. Benar. Ini kalau tadi Bang Amin ngomongin masalah keluarga Bang. Bang Amin berarti dengan gaji 42 diatur sebaik-baiknya mungkin ya Bang ya untuk bisa mencukupi Kebutuhan ekonomi benar. kebutuhan keluarga nih Bang ya. Nah, Nah tadi Bang Amin bilang ada sampingan kayak jualan ikan, dan tadi Bang Amin juga bilang sebagai asisten teknisi AC. benar. Nah itu ini Bang Amin kerja nih, Hmm. itu jadwalnya itu dari Senin sampai Sabtu atau gimana Bang? Kalau untuk kerja kan udah ada jadwal libur masing-masing nih. Nah sistem jadwalnya Iya. libur itu gimana tuh Bang? Jadi dia modelnya apa ya? Kalau ada schedule-nya. Hah? Jadi dari Senin ada yang si A libur,
Selasa si A libur, jadi nggak semuanya libur. Hmm. Jadi dari Senin sampai Minggu PPSU tetap ada membersihkan wilayah. Kebetulan saya ya kan membersihkan wilayah Kelapa Gading, liburnya hari Minggu. Kebetulannya hari Minggu. Iya, Oh, puji kebetulan hari syukur Minggu. ya. Alhamdulillah banget tuh Bang ya. Pas beneran Alhamdulillah. di hari weekend nih Bang ya. Benar-benar. Jadi hari Minggu itu pas jatuhnya libur, ya kadang kita di rumah sama keluarga. Kadang kalau ada kegiatan, kita dagang-dagang ikan atau mungkin kalau ada panggilan teknisi itu tadi apa namanya? AC ya? Hah? Iya, ya saya ikut. Lumayan lah buat nambah-nambah dapur seperti itu. Gitu. Nih Bang, saya tadi ini nih Bang agak-agak ini nih dengan jawaban dari Bang Amin sendiri nih. Apa tuh? Kerja dari Senin sampai Minggu gitu benar kan. ya. Dan pembagian liburnya itu tergantung dari schedule, tergantung Iya. dari jadwal nih Bang ya. Benar-benar. Nah, ya kebetulan kayak Bang Amin sendiri dapat libur di Hari hari Minggu. libur gitu kan. Nah, untuk dari teman-teman yang liburnya di hari biasa atau di weekday gitu, gaji tetap sama atau gimana Bang? Kalau gaji semua hampir rata-rata PPSU sama. Gaji sama, cuma untuk libur masing-masing itu udah ada tugas. Jadi kalian libur nih schedule ini, ya udah kita libur ini. Masuknya hari ini, ya udah kita ikutin. Namanya schedule dari atasan kita laksanakan gitu. Jadi nggak ada yang namanya, oh saya maunya hari Minggu aja, Minggu nggak bisa. Jadi kita udah ngikutin schedule aja. Namanya kita udah apa orang bilang udah kontrak seperti itu ya kita jalanin seperti itu. Meskipun di hari libur, meskipun di hari raya. Iya, hari raya kadang kalau dari atasan kalau emang ini dapat kebijakan. Mungkin kita yang muslim nih, kita sholat dulu, selesai sholat baru kita beraktivitas kembali. Kalau emang kita libur semua, Jakarta bisa kotor. Oke, kalau tadi Bang Amin ngomongin masalah, tadi bilang Bang Amin ada kebijakan entah yang muslim atau yang non muslim. Benar. Katakanlah nih, Bang Amin sendiri kan muslim nih ya kebetulan Iya, ya. Saya Nah, Bang Amin muslim nih. Ketika di hari raya, entah Idul Fitri atau Idul Adha, ketika Bang Amin jadwal masuk, itu tetap masuk. tetap masuk, Pak. Tapi ada kebijakan dari atasan untuk melaksanakan sholat Iya, Id dulu gitu. benar-benar. Tapi tetap bekerja sesuai dengan Schedule yang ada. schedule yang ada. Benar. Nah, pertanyaan saya nih, ketika Bang Amin masuk di hari raya atau di hari besar lainnya, gaji tetap sama atau ada penambahan, Bang? Kalau untuk gaji kita udah normal segitu. Gaji itu nggak berubah kecuali dari pemerintah. Kita nggak ada tambahan. Kecuali kalau dari RT atau RW kebijakan ya kan. Ntar habis dari sini tolonglah bersihin wilayah saya. Ntar dikasih uang kopi ya. Kita ambil, kita kerjain. Gitu. Jadi yang namanya hari besar kita untuk wilayah tetap membersihkan. Ada petugas-petugasnya juga. Jadi kalau saat kita libur ya alhamdulillah kita libur, tapi pas lagi hari raya kita masuk ya kita laksanakan tugas itu. Tapi nggak ada insentif atau tambahan gaji spesial pun, Bang Amin? Nggak ada, itu udah emang segitu. Gaji udah segitu. Karena emang udah sesuai dengan kontrak. Benar-benar. Ini gue pengen kasih sedikit apa ya, harapan aja nih buat Pak Anies yang sekarang menjabat sebagai gubernur atau gubernur-gubernur selanjutnya setelah Pak Anies. Ini tolong dipikirin nih secara schedule kerjanya PPSU yang menurut kontrak emang udah sesuai, tapi kalau emang itu dibikin masuk di hari raya atau hari besar lainnya, bisa lah Pak dikasih insentif atau dikasih tambahan-tambahan lainnya gitu, agar apa, mereka teman-teman PPSU biar lebih semangat lagi untuk ngejalanin kewajibannya sebagai PPSU untuk menjaga kebersihan ibu kota. Mudah-mudahan nih dari Pak Anies bisa
nonton atau dari Paluranya sendiri mungkin ya Bang Amin ya, mudah-mudahan ya. Iya. Ini sih harapan saya aja Bang sebagai masyarakat umum Bang gitu ya kan. Ya untuk PPSU sendiri sebenarnya sih pengen seperti itu ya kan. Jadi kalau ada hari-hari besar, ada kelebihan kayak itu apa, sembako atau seperti apa, itu untuk keluarga itu senang banget itu. Ya mudah-mudahan lah ya. Ini mudah-mudahan Pak Anies ntar kita ini Bang, kalau kita ntar posting di Instagram atau di media sosial lainnya, ntar kita kasih tag Bang si Pak Anies. Mudah-mudahan beliau bisa mempertimbangkan Bang lah ya untuk kesejahteraan teman-teman PPSU. Karena gini teman-teman, kalau orang bisa memandang sebelah mata PPSU itu masing-masing cara pandangnya Bang Amin ya. Benar-benar. Cuman kalau dari gue pribadi gitu, ketika nggak ada PPSU, wilayah gue itu bisa dibilang sedikit kumuh Bang. Karena kebetulan nih tempat tinggal gue juga gini Bang, dekat sama kali. Itu di zaman PPSU belum ada Bang. Itu yang namanya lumpur, yang namanya sampah, itu selalu numpuk Bang. Tapi alhamdulillah nih, puji syukur banget gitu, ketika Pak Ahok udah meresmikan PPSU sebagai penjaga kebersihan di wilayah DKI Jakarta, itu emang bener-bener perubahan signifikan Bang. Dan kalau buat gue pribadi sih emang bener-bener bermanfaat banget gitu buat gue pribadi atau buat lingkungan ya. Itu sangat-sangat bermanfaat banget gitu. Yang mudah-mudahan adalah nggak sekedar gaji pokok UMR dari pihak gubernur, mudah-mudahan ada insentif lah atau tambah-tambahan dari pemerintahan Bang ya, mudah-mudahan Bang ya. Iya. Ya, Pengen sih mah. seperti kalau bisa mah ya kan, PPSU itu diperhatikan, bener-bener diperhatikan. Kita itu PPSU itu berangkat pagi gelap, ya kan? Kita berangkat gelap, orang masih pada tidur, kita udah gosek nyapu, sampai menjelang matahari terbit kita juga masih gosrek. Ya, tolonglah untuk diperhatikanlah PPSU, seperti itulah. Ini kebetulan kita tag nih sekarang malam minggu nih, minggu dini hari nih jam 3 lewat lah. Ini berarti Bang Amin emang benar-benar lagi libur nih Bang? Iya, saya benar-benar lagi libur. Ya kebetulan kan lagi ada acara nih. Iya, karena Iya. emang kita udah janjian juga Bang ya Iya, sebelumnya benar. Bang ya. Jadi kita gunakanlah seragam sebagai PPSU ini pasukan oranye. Orang bilang itu PPSU penanganan sarana umum. Jadi yang bersarana umum itu ya kita bantu. Tanggung jawab Benar. Bang Amin dan teman-teman ya. Iya. Ini Bang tadi pengen nanya ini Bang, yang tadi bilang Bang Amin ketika libur ada saudara yang sebagai teknisi AC. Benar. Itu Bang Amin itu sistemnya itu gimana Bang? Emang udah ada nominalnya atau gimana Bang? Maksudnya untuk pembayaran apa gimana? Iya, buat Oh, maksudnya gini, saudara Bang Amin sendiri kan sebagai teknisinya nih, namanya Iya. teknisi kan itu emang orang yang bertanggung jawab besar nih Bang di Iya. entah kerusakan atau sekedar servis gitu kan, Benar. atau ngebersihin aja gitu. Iya. Bang Amin sendiri kan terkadang diajak nih ketika saudara Bang Amin ada panggilan gitu kan untuk memperbaiki atau ngebersihin AC gitu kan. Nah itu kalau pembagiannya itu gimana Bang? Kalau saya kan namanya juga apa kalau orang bilang itu semacam Kenek ya, keneknya ya, kenek atau asisten lah ya. asistennya. Kan? Benar. Jadi kita itu yang namanya asisten, ya kita ngebantu aja. Ngebantu kalau seandainya membersihkan semacam servis, Iya, bersihkan gitu. indoor dan outdoor Bang ya. Nah, benar. Kita paling dikasih ya sesuai dengan dapatnya. Seandainya dia dapat 100%, sekitar 50.000, ya kita dapat
setengahnya. Kadang Oh. ya kalau emang lagi bagus nih, lagi kerusakan, misalnya ada kebocoran, ya kan, AC-nya bocor nih, ya kan, Iya. lumayan lah pendapatannya masuk banyak. Kita juga dikasih agak lumayan gitu. Oh, berarti poinnya gini Bang ya. Entah itu cuman sekedar servis dalam arti ngebersihin indoor dan outdoornya, Iya, atau ada kerusakan yang sedikit berat nih gitu kan. benar. Berarti Bang Amin itu ya itu gimana dari teknisi gitu kan, ketika teknisi dikasih berapa dari pelanggan, berarti bagi dua nih dengan Bang Amin nih. Iya, kadang kalau si namanya kita saudara, masih saudara gitu kan. Oh, masih family Iya, juga masih sama family. Bang Amin Jadi ya? kita dikasih kadang dibagi dua gitu. Jadi kalau seandainya jarak jauh nih, ya maaf lah, saya dapat 100% nih, dikasih 40% aja ya. Ini 60% buat saya buat Akomodasi. buat kebersihan apa seandainya di situ mesinnya, atau mungkin buat kerusakan apa gitu, semacam itu. Jadi kita nggak 100. Nah, kita dapat 50. Bagi dua. 25 enggak juga. Jadi Hmm. tergantung dari ya Teknisi. teknisi itu sendiri gitu. Tapi kalau saya bilang sih cukup ini juga Bang, maksudnya cukup Lumayan apa ya? kalau buat ini mah ya. Bukan sekedar lumayan aja sih Bang. Kalau saya bilang sih teknisi Bang Amin ini ya mungkin karena emang saudara juga kali ya. Kalau Iya. saya bilang cukup toleransi juga di dalam arti dia sebagai teknisi ini yang bertanggung jawab besar Benar. kepada customer nih. Iya. Ini otomatis sih Bang, ketika ada komplain nggak mungkin ke Bang Amin, pasti ke teknisi nih kan. Iya, iya benar. Tapi di sini Bang Amin sebagai asisten bisa dikasih pendapatan setengahnya dari pendapatan dia. Kalau saya bilang sih cukup gimana ya, cukup hebat juga gitu, maksudnya dia bisa ngebayar Bang Amin dengan bayaran yang sama dengan tanggung jawab dia yang lebih besar banget gitu kan. Ya mungkin karena emang faktor saudara juga kali Bang Amin ya. Ya pertama sih kita saudara, ya kan. Yang kedua emang orangnya kayaknya Keduanya juga. asik juga. Nah, dia itu teknisinya itu dia nggak mandang si A, si B, si C, enggak. Jadi kalau menurut dia itu bagus nih dia. Asistennya Nah, nih. dia Oh. bagus nih. Ya kita ngasih bahasa kasar 50% itu nggak rugi kata dia. Yang penting saat kita membutuhkan dia standby ada. Jadi saat kita lagi komplain nih, nih komplain si pelanggan, kita mau nggak mau dong ikut, namanya juga kita tanggung jawab. Tapi si mekanik ini nggak juga, kadang asistennya nggak bisa, ya udah dia jalan sendiri. Itulah kehebatan asisten saya tuh, mekanik Teknisi, itu ya. teknisi Nah, Bang Amin ya. dia selain dia pinter, ya kan, untuk lingkungan juga sekitar bagus, kayaknya enak lah kalau untuk diajak kerja sama. Nah tadi Bang Amin bilang teknisi Bang Amin cukup royal lah kalau bisa dibilang Bang ya, secara pembagian cukup royal lah ya kalau tadi saya simak sih. Tadi di belakang sebelum kita tag juga nih Bang, tadi Bang Amin ngomong katanya ini untuk di wilayah. Saya sebagai asisten dan teknisi saya sendiri pun emang udah mengasih pemberitahuan di media sosial bahwa untuk di wilayah Priuk dan sekitarnya itu servis AC khusus untuk tempat ibadah, khususnya masjid atau musola itu bener gratis Bang. Nah, kalau yang itu hitungannya baru 3 atau 4 bulan yang lalu nih ya. Kalau untuk servis-servis khususnya untuk masjid atau rumah-rumah ibadah, ya kan, semacam musola, itu teknisi saya mengadakan gratis Itu tanpa untuk dipungut biaya. ini aja Bang, untuk servis apa ngebersihinnya aja. Iya, untuk ngebersihin. Kalau misalnya ada kerusakan, paling hitungannya kita tenaga free. Untuk alat-alatnya ya beli gitu kan. Oh, Karena berarti- yang dibutuhin seandainya ini atau apa teknisi saya yang tahu. Baru dia beli komponennya, diservis, selesai,
udah. Tapi itu untuk daerah Priuk aja untuk sementara ini. Untuk gitu, Priok dan iya. sekitarnya Bang ya. Benar. Berarti kalau untuk servis hanya servis aja benar-benar dikasih free nih Bang ya. Free. Tapi ketika ada AC yang bermasalah di spare part harus diganti, berarti tanggung jawab Si pemilik pengurus masjid gitu Bang ya. benar. Ini berarti buat teman-teman nih yang nonton nih untuk di sekitaran Priok dan sekitarnya, kalau emang mau ngebersihin AC bisa dikonfirmasi nih ke Bang Amin biar disampaikan ke teknisinya. Bang Amin sendiri punya Instagram atau media sosial lainnya nggak Bang? Ada, saya punya. Coba Bang sebutin Bang Iya. biar bisa dihubungin sama teman-teman yang di Priok dan sekitaran nih Bang. Instagram Bang Amin apa? Aku Mutamin 1. Iya. Aku Aku Mutamin 1. MU MUCHTAMIM. 1. Iya, Satunya angka atau satu huruf, angka, Bang? satu angka. Itu nggak ada spasi tuh Bang? Enggak, langsung aja. Oh, berarti teman-teman bisa ngeliat nih ya. Maksudnya ketika ada mau servis AC gitu untuk sekitaran Priok dan sekitarnya, bisa di DM aja nih ke Bang Amin biar disampaikan ke teknisinya nih. Aku Mustamim 1. Nanti bisa dilihat nih teman-teman di IG-nya Atau ya. mungkin ke teknisi saya. Iya, Teknisinya Dedi apa? Irwanto. Ntar coba aja di inilah dilihat Instagramnya. Instagram Ntar ada. kita ini teman ya, kita munculin nih Muhammad biar Dedi ini Irwanto. Bang ya. Nah, Tadi nih Bang bahas masalah, kita balik lagi Bang ke PPSU ini Bang, karena saya pengen benar-benar ngebedah PPSU secara total nih Bang. Berarti Bang Amin kerja udah sekitar 5 tahunan Bang ya? dari 2016 saya masuk, sekarang ada 5 tahunan. Sekitar 5 tahunan Bang ya? 5 tahunan. Nah, dari 2016 ke 2021 berarti Bang Amin selalu kontrak terus nih dari Iya, benar. 2016 ke 2021. Iya, jadi kita PPSU itu per Januari ya kan, itu tekan kontrak. Jadi mulai Desember nih kita nih udah persiapan apa yang kita butuhin, bikin lamaran baru ya kan. Selesai kita kontrak, ditanyain, hitungan orang bilang apa ya, kita dites lagi. Dites, kalau emang bagus lanjut, kalau sana nggak bagus ya mundur, hitungannya nggak diperpanjang gitu. Jadi kalau untuk saya pribadi, PPSU kan kita untuk ibu kota, untuk masyarakat banyak. Kalau bisa mah nggak usah yang namanya kontrak dah, lanjut terus. Pengen sih seperti itu. Tapi nggak bisa juga sih Bang. Masalahnya gini Bang. Ya ini sih sudut pandang orang awam aja nih Bang ya. Yang ditakutin kan ada yang malas juga gitu Bang. Kalau misalnya emang nggak dikasih sistem kontrak juga, takutnya merepotkan teman-teman yang lain juga Bang. Tapi nggak ada salahnya juga nih Bang ya, ketika emang dari tahun 2016 ke tahun 2021 kalau emang kinerjanya baik dan bagus menurut atasan, itu bisa kali Bang ya untuk dikasih sistem menjadi karyawan tetap gitu ya sebagai PPSU gitu Bang ya. Benar. Jadi Harapan Bang Amin nih. Nah, PPSU itu kan orang bilang pahlawan kebersihan, ya kan? Ya paling tidak diperhatikan lah. Ya dari gajinya, dari kesehatannya, kita butuh itu. Jadi kalau bisa, kalau emang ibarat PPSU udah sekian tahun mengabdi, tolonglah dibantu. Entah itu dengan jalur apa, yang penting nggak ada yang namanya kontrak-kontrak lagi. Jadi kita kerja tetap semangat. Harapan Bang Amin ya, Nah, mudah-mudahan teman-teman semua juga seperti itu, pengen semangat. sistem kontrak kalau emang kinerjanya bagus, menurut atasan bagus, cara kerja baik, harapan besar dari Bang Amin dan teman-teman nih Benar, pengen diperhatikan lebih baik. diangkat menjadi karyawan tetap gitu Bang ya. Iya, seperti itulah. Mudah-mudahan dari Pak Anies atau dari Pak Lurah masing-masing wilayah bisa mendengarkan lah harapan dari
perwakilan PPSU seluruh DKI ya, untuk bapak-bapak yang ada di sana. Kalau dari Bang Amin sendiri nih, harapan untuk masyarakat DKI Jakarta dalam menjaga kebersihan lingkungan seperti apa, Bang? Kita petugas PPSU ya kan, membersihkan sampah-sampah masyarakat, semacam sampah-sampah yang ada di kali, di jalanan. Pesan-pesan dari saya pribadi atau mungkin teman-teman rekan-rekan untuk wilayah Jakarta DKI khususnya ya kan, jangan lupa jagalah kebersihan, karena kebersihan itu bagian daripada iman. Barang siapa yang tidak menjaga kebersihan bisa dikategorikan tidak beriman juga di Bang Amin berarti. Ya nggak seperti itu juga lah. Nih Bang Amin, Ya. kita udah ngebedah dari keluarga Bang Amin, dari perjalanan Bang Amin sebagai PPSU gitu ya. Closing statement Bang Amin nih, buat Bang Amin sendiri atau buat warga DKI, boleh Bang Amin disampaikan nih. Ya, untuk seluruh warga masyarakat, buanglah sampah pada tempatnya, karena kebersihan milik kita semua. Jalanan bersih dipandang enak, semuanya kita anggap apa ya, kalau Jakarta bersih, ibu kota bersih, kita pun merasa sehat. Itu harapan-harapan dari kita untuk masyarakat banyak, khususnya wilayah DKI Jakarta. Buanglah sampah pada tempatnya. Siap. Berarti closing statement dari Bang Amin nih untuk Bang Amin dan warga DKI, buanglah sampah pada tempatnya. Ingat teman-teman khusus yang ada di DKI, buanglah sampah pada tempatnya. Dan selalu jaga lingkungan DKI Jakarta agar jauh dari polusi-polusi yang berbahaya. Oke Bang Amin, sekian aja dari kita ya. Makasih banyak Bang Amin ya atas waktunya, atas kesempatannya nih. Sehat-sehat untuk Bang Amin dan keluarga. Terima kasih. Mudah-mudahan lebih sejahtera untuk Amin. teman-teman PPSU, dan juga bisa menjaga kebersihan nih untuk warga-warga DKI termasuknya Ogut sendiri. Sekian aja dari kita. Salam hormat, salam bahagia, dan tetap enjoy. Peace.